Kamu pernah ngerasa kesel karena sudah kerja keras siang malam tapi penghasilan segitu-segitu aja. Sementara temenmu yang dari keluarga kaya, kayaknya hidupnya mulus banget. Emang sih, pewaris dan perintis itu beda nasib. Tapi keduanya itu punya jalannya masing-masing buat sukses. Yuk kita bahas. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Beberapa waktu lalu saya lihat banyak sekali konten sosial media yang bahas pewaris lah, perintis lah. Terlebih ada anak kecil namanya Rio yang dibully nih sama netizen karena kontennya. Jujur, sering nggak sih kamu nih ngerasa marah? Atau mungkin juga iri? Kamu udah banting tulang dari pagi sampai malam, kerja keras, benar-benar merintis dari nol. Tiba-tiba lihat temanmu, kok enak banget ya hidupnya ya. Gak perlu pusing mikirin modal, bisnisnya udah ada, tinggal jalan terusin aja. Ya, dia seorang pewaris. Ya, dan kamu seorang perintis. Ya, kalau kamu merasa nggak adil ya, it's okay lah. Gini, seperti yang aku bilang di awal ya, keduanya, baik itu perintis maupun pewaris, itu bisa sukses dengan caranya masing-masing. Nah, aku mau mulai dari cara mikirnya dulu. Mindsetnya dulu. Kalau mindsetnya benar, itu tindakannya kita atau actionnya kita itu juga benar. Dan ini dia 5 mindset yang harus dimiliki seorang perintis agar bisa sukses. Yuk kita bahas satu persatu. Sebelumnya boleh dong kasih like-nya dulu. Thank you ya. Yang pertama. Nah ini nih, yang paling sering bikin perintis insecure. Kamu suka banget gak sih bandingin awal perjalananmu dengan hasilnya orang lain? Nih ibaratnya ya, kamu baru mulai lari dari garis start, kamu bandingin nih sama orang yang sudah mau sampai garis finishnya. Ya jelas capek duluan dong. Kamu capeknya di mental kan, pikiran kan. Kamu tahu nggak? Pewaris itu ibarat orang yang lari estafet. Mereka meneruskan lari dari tongkat yang sudah diberikan. Nah sementara kamu itu lari maraton sendiri. Jalan kamu beda, medannya beda, tujuannya juga beda. Fokus aja nih sama diri sendiri. Kenapa? Karena setiap langkah yang kamu ambil itu lebih berharga. Jangan sampai energi kamu habis cuma buat mikirin rumput tetangga yang kelihatannya lebih hijau. Karena kamu lihatnya enaknya mereka, tapi kamu nggak lihat capeknya mereka. Nah, salah satu idolaku itu Bill Gates, beliau pernah mengatakan, if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Anyway, setuju nggak dengan kata Bill Gates? Kalau setuju kenapa, kalau nggak setuju kenapa, boleh tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut ke yang kedua. Nah, ini mindset kedua. Saya paham dan relate banget. Semua orang itu pengen cepet kaya. Di setiap zaman itu ada skema-skema cepet kaya. Zamanku adalah bangun startup company, cari pendanaan besar, kejar pertumbuhan gila-gilaan, dan akhirnya jual perusahaannya di bursa saham. Generasi atasku satu, itu ada 2 jalan cepat kaya. Yang pertama, bikin usaha yang gede, kemudian franchise di mana-mana. Kamu masih ingat nggak ada zaman di mana semua bisnis di franchise-in? Ada yang makanan, ada yang minuman, ada yang laundry, ada yang bengkel, semua franchise. Ingat nggak zaman-zaman itu? Tapi kalau modalnya terbatas, jalur cepat kayanya mana? Pakai MLM, multi level marketing. Yang penting apa? Rekrut. Bangun pagi, rekrut. Siang, rekrut. Intinya rekrut, bikin cepat kaya. Nah, ada lagi nih, di zaman yang lebih atas lagi, generasi orang tua saya. Jalan cepat kayanya adalah punya pabrik, cari pendanaan, cari pinjaman bank, gedein penjualannya, gedein rantai distribusinya. Ada. Dan kalau Gen Z yang sekarang, jalan cepat kayanya melalui apa? Trading coy, trading kripto. Atau jadi influencer, jualan live di TikTok. Menurutku itu semua nggak salah kok. Tapi kenyataannya, nggak semua orang itu bisa main cepet. Kamu perintis, kamu bukan pelari sprint. Kamu larinya tuh maraton. Nih ya, orang tuanya yang para pewaris aja itu meneruskan ke generasi berikutnya. Artinya, mereka juga main di game panjang. Sustainable wealth. Makanya diwariskan kerjaannya. Bukan permainan yang cepat kaya, tapi permainan pasti kaya. Nah, yang kamu bangun sekarang itu bukan cuma penghasilan, tapi kamu
build the system. Yang mulai dari ngatur cash flow-nya, belajar investasinya, mengelola risikonya, sampai kamu bisa bangun asetmu pelan-pelan. Anyway, hidup kita tuh nggak berhenti di usia 30-an loh. Kita tuh masih punya 30-50 tahun ke depan. Dan kalau kita mulai dari sekarang, dengan strategi yang lebih tepat, kekayaan yang kita bangun itu nggak cuma habis di kita, tapi bisa buat anak cucu kita nanti. Kuncinya, sustainable wealth. Membangun kekayaan yang bisa bertahan di beberapa generasi. Orang perintis itu nggak boleh punya fixed mindset. Kalau kamu masih berpikir, waduh saya memang nggak bisa kaya, investasi itu cuma buat orang yang dari punya duit, saya tuh emang bukan tipe orang sukses. Itu fix, kamu bakal stuck di situ-situ aja. Karena kamu apa? Fixed mindset. Kamu tahu nggak apa itu growth mindset? Apa bedanya growth mindset sama fixed mindset? Orang yang memiliki growth mindset itu meyakini bahwa pengetahuan itu bisa dipelajari. Keahlian bisa dilatih, bisa dikembangkan. Kamu bisa belajar apapun kalau kamu niat dan konsisten. Misal, mau investasi, belajar. Mau bisnis, ya udah mulai dari yang kecil-kecil. Mau naikin value dirimu, bisa asah skillmu. Belajar komunikasi, belajar tentang mengelola keuangan, belajar dengan teknologi AI atau decision making dan lain sebagainya. Namanya orang perintis pasti ada gagal. Tetapi orang growth mindset itu melihat kegagalan sebagai pelajaran, melihat tantangan sebagai cara mengembangkan diri, dan dari kesalahan adalah tahapan yang harus dilalui untuk bertumbuh. Ya gimana caranya? Ya mau nggak mau, dari kesalahan, terima kritik, terima feedback, ya kita pakai buat perbaikan diri kita. Intinya, orang yang punya growth mindset itu kayak spons. Dia nyerap tuh pengetahuan kalian baru diserap tuh. Mengembangkan semuanya seiring bertambahnya jam terbangnya mereka dan juga membangun jaringannya. Teman kamu yang pewaris itu mungkin mewarisi aset. Tapi para perintis itu semuanya dapat mempelajari ilmu, keahlian, pengalaman, dan juga membangun jaringan. Kata guru saya, orang sukses itu bukan dilahirkan, tapi dibentuk. Dengar-dengar nih ya, penghasilan seseorang itu katanya rata-rata nih dari 5 orang yang paling sering kamu ajak nongkrong. Nah, sekarang coba deh cek lagi lingkaran pertemanan kamu. Itu kayak gimana? Apakah mereka orang-orang yang produktif, yang bikin kamu semangat? Atau malah orang-orang yang sukanya ngeluh, ngabisin waktu? Saya meyakini kesuksesan itu nggak bisa diraih sendirian. Kita butuh tim, butuh mentor, butuh koneksi gitu. Jadi jangan cuma kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Pakai strategi dong mainnya. Bangun relasi yang tulus dan saling menguntungkan. Siapa tahu nih dari obrolan santai di kafe bisa muncul ide-ide bisnis yang luar biasa besar. Dan ini yang terakhir, personal branding. Banyak perintis itu takut menjual dirinya. Mereka pikir, Biar aja deh karya saya yang berbicara gitu. padahal di zaman sekarang nih, kalau karyamu bagus tapi nggak ada yang tahu, ya sama aja lah. Personal branding itu bukan pamer loh. Personal branding itu adalah caranya kamu untuk membangun kepercayaan. Build the trust. Ini tentang kenapa orang perlu percaya sama kamu. Tunjukin dong apa yang kamu kuasai. Kamu bisa mulai dari hal-hal kecil. Contohnya apa? Aktif di LinkedIn, ya. Atau mungkin aktif di Instagram. Atau mungkin juga bikin personal websitemu sendiri. Saya membuktikan kalau orang lain sudah percaya sama kamu, kesempatan itu akan datang dengan sendirinya. Nah, itu dia 5 mindset yang harus kita punya sebagai perintis. Memang nggak gampang, tapi bukan berarti mustahil. Kita punya kontrol penuh kok atas perjalanan kita sendiri. Yang penting jangan menyerah dan terus fokus ke depan. Oh ya, aku mau infoin aja. Seandainya kamu punya masalah keuangan atau butuh teman curhat keuangan, kamu boleh loh ngobrol-ngobrol bersama perencana keuangan di Finansialku. Kami punya program namanya konsultasi keuangan. Kamu boleh nanya-nanya dulu ke admin kami di Finansialku, apa itu konsultasi keuangan, berapa harganya, dan apa yang didapat setelah konsultasi. So, ingat selalu hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist perencanaan keuangan.